Selamat pagi dan selamat bertemu kembali kepada anak-anak kami sekalian, khusus di kelas 12. Apa kabar anak-anak kami? Ibu harapkan pagi ini dalam pelajaran kita sebagai lanjutan daripada minggu yang lalu, kalian boleh tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Adapun materi kita hari ini yang Ibu mau sampaikan kepada kita yaitu lanjutan dari pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan khusus kelas 12. Di mana pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana kita bisa memahami konsep produksi massal, ya. Dan pada hari ini Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu itu tetap boleh dipelajari dan diingat, ya, untuk boleh kita lanjutkan ke pembelajaran berikut. Nah, untuk hari ini Ibu akan menerangkan sedikit mengenai lanjutan daripada pembelajaran itu, yaitu perencanaan produksi merupakan proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar, ya. Kemudian kesuksesan suatu dunia usaha maupun dunia industri tergantung dari cara mencukupi kebutuhan pelanggan, kemudian menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dengan biaya yang rendah. Artinya di situ bahwa kita tahu kalau yang namanya produksi massal itu ya seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa sebenarnya bagaimana kita bisa menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, jadi artinya di situ supaya dalam produksi massal itu, kegiatan produksi itu atau produksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya, yaitu dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Nah, jadi oleh karena itu perencanaan produksi ini merupakan proses menciptakan ide, produk, dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan di pasar. Jadi ada follow up atau tindak lanjut ke depan. Itu dia. Makanya perlu ada perencanaan. Nah, jadi makanya dikatakan di situ bahwa suatu dunia usaha atau dunia industri tergantung dari cara mencukupi kebutuhan pelanggan. Artinya kita harus melihat apa sebenarnya kebutuhan pelanggan yang sedang mereka butuhkan pada saat-saat sekarang ini. Nah, dari sudut pandang investor pada dunia usaha maupun dunia industri yang berorientasi laba usaha dalam pengembangan produk, kesuksesan dapat diartikan apabila produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba, akan tetapi laba sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Jadi artinya kita kan tahu bahwa kalau kita ingin melihat bagaimana apakah memang dalam dunia usaha atau dunia industri itu kita lihat ada laba ruginya, berarti kan harus ada peningkatan atau pengembangan produk, ya. Jadi kalau ada peningkatan atau pengembangan produk itu secara otomatis kita akan mengharapkan satu kesuksesan, ya, dalam produksi yang dijual kepada konsumen. Nah, salah satu manfaat perencanaan produksi yaitu mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja selama masa produksi berjalan, ya. Hasil dari perencanaan produksi adalah sebuah rencana produksi yang merupakan faktor bagi keberlangsungan suatu dunia usaha
maupun dunia industri. Artinya bahwa sebenarnya manfaat dari perencanaan produksi itu adalah bagaimana kita bisa mengarahkan seluruh aktivitas secara rutin, ya, yang dilakukan oleh semua tenaga kerja selama masa produksi berjalan. Ya, jadi kita melihat ada aktivitas rutin yang dilakukan. Jadi artinya tidak berhenti, tetapi ada aktivitas yang tetap berjalan. Ya, nah dari situlah kita boleh melihat bagaimana perkembangan satu produksi itu atau perencanaan produksi itu bisa berkembang atau berjalan dengan baik ke depan. Nah, perencanaan suatu produk, baik yang baru atau yang sudah ada, merupakan bagian yang sangat besar dari semua kegiatan teknik, perencanaan produk, pengembangan, penyempurnaan produk, pembuatan, serta pendistribusian produk. Itu adalah merupakan salah satu juga tujuan daripada perencanaan suatu produk itu. Jadi harus tahu kita bagaimana misalnya mengembangkan, menyempurnakan supaya lebih baik, kemudian bagaimana kita membuat untuk lebih uh, layak, dan juga kita harus pikirkan bagaimana kita bisa memproduksi atau mendistribusikan produk yang sedang kita kerjakan, ya. Harus sampai di situ juga kita harus pikirkan, ya, anak-anak kami sekalian. Nah, perencanaan produksi berkaitan dengan aktivitas untuk menetapkan kemampuan semua sumber daya dunia usaha maupun dunia industri yang digunakan guna menjalankan kemampuan produksi agar berjalan sesuai dengan rencana. Nah, itu juga adalah ada kaitannya, ya. Setiap perencanaan itu dengan aktivitas ada kaitannya. Supaya apa? Supaya memang berjalan, ya. Berjalan produksi itu sesuai dengan rencana semula. Nah, kemampuan yang dimaksud ialah mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya minimal. Jadi di sini juga kita boleh melihat bahwa uh, kemampuan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa melihat kebutuhan pelanggan, ya, sekarang ini, dan bagaimana juga kita menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya minimal. Hal ini merupakan tanggung jawab setiap bagian dunia usaha maupun dunia industri. Jadi ada sinkronisasi, ya. Ada apa? Sama-sama berjalan, yaitu dunia usaha dan dunia industri. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa tujuan perencanaan produk dalam perencanaan produksi massal. Di sini dibuat meminimalkan dan memaksimalkan biaya untuk memperoleh keuntungan. Pembuatan perencanaan produk dilakukan untuk memaksimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, misalnya penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu juga adalah tujuan daripada perencanaan produk itu, ya, dalam produksi massal yang kita pelajari pada saat ini. Jadi bagaimana kita bisa meminimalkan, apakah meminimalkan atau maksimalkan biaya untuk memperoleh keuntungan, ya. Jadi itu juga harus dipikirkan. Artinya ada rencana jangka panjang, ya. Memaksimalkan produk untuk kepuasan pelanggan. Nah, itu adalah merupakan salah satu tujuan daripada bagaimana kita bisa melakukan perencanaan ini. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan pada suatu produk, maka semakin mudah bagi dunia usaha maupun dunia industri dalam mendapatkan keuntungan. Jadi artinya kita harus melihat tingkat kepuasan oleh pelanggan itu. Apakah memang mereka uh, bisa menerima atau bahkan juga memakai kita punya produk, ya, bahkan juga sangat mereka butuhkan produk yang sedang kita kerjakan. Jadi jangan misalnya kita menciptakan satu produk tetapi di pasaran tidak jalan atau tidak laku. Jadi oleh karena itu tetap juga diperhatikan sebenarnya bagaimana tingkat kepuasan pelanggan pada suatu produk itu, ya. Dengan apa kita boleh melihatnya? Ya, dengan bagaimana mereka
cenderung memakai produk yang sedang kita buat. Meminimalkan terjadinya perubahan dalam nilai produksi. Perencanaan produksi dapat meminimalkan risiko kehilangan nilai produksi suatu produk, misalnya persediaan bahan baku di sebuah gudang yang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Jadi ini juga adalah merupakan supaya kita harus memikirkan jangan sampai terjadi perubahan nilai produksi oleh karena apa? Karena misalnya bahan bakunya terlalu lama disimpan dalam satu stock file atau gudang ya. Jadi harus kita lihat, makanya ada kalau kita lihat kalau kita misalnya membeli satu produk ya, kita kan harus lihat itu kadaluarsanya berapa lama, pemakaiannya. Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti misalnya karena perencanaan produksi ini agak lambat dilakukan, maka itu adalah merupakan suatu risiko kehilangan nilai produksi ya. Jadi oleh karena itu harus kita perhatikan, jangan sampai nanti masyarakat bisa menilai bahwa produk yang kita produksi itu tidak layak untuk dipakai. Nah, bagaimana juga kita meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja? Perencanaan produksi yang baik akan menentukan banyaknya tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, itu juga kita harus melihat sebenarnya meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Jadi jangan ganti-ganti maksudnya. Karena kalau ganti-ganti berarti kan harus kita ajarin lagi dari awal. Ya, tetapi harapan kita bahwa sebenarnya dengan adanya perencanaan produksi itu, maka kita juga harus meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja ya, supaya apa? Supaya perencanaan produksi itu bisa berjalan dengan lancar. Memaksimalkan perlengkapan sarana dan prasarana inventaris pabrik. Adanya perencanaan produk yang strategis mampu memaksimalkan penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik. Artinya di situ kita harus melihat perlengkapan apa sih yang harus kita gunakan dalam menunjang produksi tersebut. Nah, produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus, adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Nah, itu di sini bahwa produksi massal ini juga kita lihat bagaimana sebenarnya boleh berjalan dengan lancar terus-menerus, artinya tidak langsung berhenti ya. Itu adalah merupakan sistem produksi dalam jumlah besar ya, atau dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Lini perakitan itu maksudnya bagaimana kita merakit atau bisa membuat satu produk itu sampai dengan maksimal. Nah, itulah yang bisa Ibu bagikan khusus materi ini, bagaimana kita bisa belajar daripada produksi massal ini ya, supaya kita memahami sebenarnya bagaimana kita juga memahami konsep produksi massal yang sedang kita boleh pelajari. Jadi harapan Ibu kepada anak kami sekalian, apa yang Ibu terangkan itu biarlah bermanfaat untuk kalian semua, dan mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa kita buat ya, bagi anak kami yang belum memahami bisa kita ada nanti sesi tanya jawab lewat daring ini. Sekian yang Ibu mau sampaikan, dan tetap semangat dan salam sehat dari Ibu. Sekian dan terima kasih.